المستقيم وهديك ويقولون إنه لم يجد الله ويكتب الله مستجاب القرآن هذا نزل سليمان على وجهك وهذا بعد ودبر من بني آدم سلما كنا حيا من كل من قبل المدر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع عنك ربي وربي فلا ترجع شفاعته لكل يوم من الأرواح المقتئم ما يصلي وسلم دائما أبدا على نبيك وعلى كل من يا ربي يا ربي يا ربي وحسن الخاتمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ustaz Surya Absib. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa sowan hadir berziarah bertafakur bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di pusaran petilasan Raden Surodipo yang terletak di Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Beliau adalah seorang prajurit Majapahit. Dulu ini beliau berasal dari Tuban, dan mu'alaf ataupun bersyahadat disyahadatkan oleh guru besar yaitu Asmoro Kondi. Asmoro Kondi itu sejarahnya mungkin sahabat semuanya udah tahu, bahkan yang senior mungkin lebih tahu. Asmoro Kondi itu siapa? Bapaknya Sunan Ampel, keturunan Sayyidina Husain, keturunan Rasulullah. Jadi beliau berguru kepada Syekh Asmoro Kondi, terus diutus untuk menyebarkan agama Islam ke seantero Nusantara dan bersinggah di pusaran ini. Bersinggah kalau bahasa dulu itu meditasi, bermunajat, berzikir, sholat pertama, terus berzikir di sini. Dulu ini hutan belukar, semak-semak, akhirnya beliau singgah untuk istirahat sambil beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di pusaran ini. Beliau bermunajat serta berdoa meminta agar semua yang ada di Nusantara ini dapat hidup damai, serta kalau bahasa Jawa itu tolak balak, biar terhindar dari tolak balak, dari semua musibah. Dan berdoa juga agar semua masyarakat Nusantara ini dapat masuk Islam. Sambil menangis beliau, sambil juga mengawasi, kalau zaman sekarang namanya punggawonya, ngendang-ngendangi, mengawal, yaitu Kanjeng Syekh Ahmad Khusairi. Beliau adalah silsilahnya yang di sebelahnya nanti ada, di sebelahnya kanan pusaran petilasan Syekh Ahmad Khusairi yang terkait dengan kerajaan Sultan Demak Raden Fatah. Nanti kita kupas di sana. Yang jelas malam hari ini saya hanya mengulik sejarah itu. Beliau Kanjeng Raden Surodipo adalah berasal dari Tuban, dan beliau prajurit Majapahit yang mu'alaf disyahadatkan oleh Kanjeng Syekh Asmoro Kondi, bapaknya ataupun leluhurnya Sunan Ampel, dan diutus untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Kalau bukan kita, mari kita sama-sama ayo guyub rukun untuk bisa memperluas ataupun pemahaman kita, agar kita nggak selalu bicara tentang hal yang syirik itu gimana, biar tahu. Kita dalami. Tujuan kita hanya memperkenalkan sejarah makam leluhur ataupun petilasan leluhur kita yang ada di Nusantara ini, agar generasi penerus bangsa enggak kepaten obor ataupun kehilangan sejarah.
Jadi kita kalau sejarah kita udah kita jaga, kita rawat, nggak ada yang berani mengakui bahwa mengklaim ini leluhur kami dari luar luar negeri ataupun dari mana orang luar mengaku ini leluhurnya mereka. Saat ini boleh kita hidup ongkang-ongkang nyantai, nggak seolah-olah nggak peduli dengan makam keramat. Kita bukan mengagungkan makamnya, tapi kita menghormati napak tilas perjuangan para leluhurnya, sesepuhnya. Lah ini hanya tempatnya, prasarana media tempatnya untuk kita bermunajat. Oh ini tempat nama beliau, namanya si A si B nya kayak gitu. Termasuk ini Raden Surodipo ini kan termasuk kita leluhur kita juga. Jadi kita pemikiran pola pikir yang pemahaman kita itu berbeda-beda, kita saling menghormati, saling menghargai. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Karena nanti kalau udah diakui orang luar, baru kita kepanasan, kelojot-kelojot, terus bilang saya peduli makam keramat, saya ahli ziarah makam keramat. Nanti suatu saat kalau udah diakui pada geger. Saat ini ada orang, jangan sampai kita pemahamannya dangkal, bilang mengagungkan kuburan, menyembah kuburan, menyembah makam keramat. Kita sekarang masih acuh, nggak apa-apa, tapi nanti suatu saat pada peduli. Jangan kita sinis ataupun dengki kepada aliran lain, ataupun tentang kita bicara tentang Bak Alawi terus kita ribut geger. Orang yang beragama itu nggak usah terpaut dengan kedengkian. Orang yang masih mempunyai rasa dengki itu belum beragama. Jadi kita pahami tentang permasalahan prosesnya hidup di dunia, hakikatnya itu seperti apa. Kalau kita belajar ngaji, dalamilah ilmu agama Islam yang dengan lebih dalam serta lebih agar lebih benar. Bukan berarti kita selalu menyalahkan yang lain. Pemahaman kita yang paling benar, kita nggak luput dari kesalahan dan kehilafan. Nggak ada yang kita merasa paling benar. Saya juga belajar 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 ilmu agama di mana saja, ngaji alam, kita bersinergi dengan alam, bersahabatlah. Mari generasi penerus bangsa, yuk mari kita jaga dan rawat makam-makam leluhur kita, sejarah-sejarah kita, agar kita selalu mengingat karena perjuangan leluhur kita itu sangat berat dan sangat hebat. Apabila ada kata-kata kurang berkenan bagi semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.